Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sugianto atau yang biasa dipanggil dengan Yayan. Kali ini kita akan membahas tentang Ibnu Khaldun atau yang memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau yang kita kenal dengan 27 Mei 1322 Masehi. Lalu beliau wafat di Kairo pada tanggal 20 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1405 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun menurut perhitungan Hijriah di Kairo, yaitu di sebuah desa yang terletak di Sungai Nil, sekitar kota Fushhat. Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Sebagai ahli politik, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikiran tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai seorang sejarawan Muslim dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun pertama kali menjadi perhatian dunia barat pada tahun 1697 ketika sebuah biografi tentang beliau muncul di Bibliotheek Oriental Berlini der Herbelat de Molenville. Ibnu Khaldun mulai mendapat perhatian lebih pada 1806 ketika Sylvestre de Sessis Chemostre Arabe memasukkan biografinya bersama dengan terjemahan bagian mukaddimah sebagai prolegomena. Pada tahun 1816, de Sessis kembali menerbitkan sebuah biografi dengan deskripsi yang lebih rinci tentang prolegomena tersebut. Richard lebih lanjut tentang dari sebagian terjemahan prolegomena muncul selama bertahun-tahun sampai edisi bahasa Arab yang lengkap diterbitkan pada 1858. Sejak saat itu, karya Ibnu Khaldun telah dipelajari secara luas di dunia barat secara terang-terangan dan sampai masa kini. Oke, selanjutnya adalah karya-karya Ibnu Khaldun yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Di antaranya adalah At-Ta'rif bil Ibnu Khaldun yang berisi tentang autobiografi tentang beliau. Yang kedua adalah Muqaddimah, yang mana buku ini merupakan pendahuluan atas Kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Lalu ada Lubab Al-Muhassal fi Ushul ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Al-Afkar. Salah satu tulisan beliau yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah atau itu pendahuluan, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisa apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Ibnu Khaldun selama masa hidupnya memiliki sejarah yang sangat panjang dan tentunya sangat menarik untuk kita kaji. Tapi dari beberapa itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Ibnu Khaldun ini adalah sosok bapak sosiologi yang benar-benar merumuskan teori sosial. Bahkan beliau ini lebih dulu ketimbang bapak sosiologi yang kita kenal, yaitu Auguste Comte. Namun, dalam sejarah menyebutkan bahwa Auguste Comte ini lebih terkenal daripada Ibnu Khaldun. Tapi pada kenyataannya tidak begitu, karena beliau lebih dulu memperkenalkan apa itu ilmu sosiologi daripada bapak sosiologi sendiri, yaitu Auguste Comte. Dan tidak sampai di situ, Ibnu Khaldun ini juga dikenal sebagai pemikir yang handal dalam teori ekonomi Islam. Kenapa bisa begitu? Karena beliau ini
tentang pemikiran-pemikiran beliau tentang ekonomi ini sangat logis dan juga sangat realistis, sehingga kita dapat mencernanya dengan sangat mudah. Pemikiran Ibnul Khaldun ini juga sangat hebat, sehingga buku beliau dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa serta masih dipakai oleh umat dunia sampai sekarang. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan Ibnul Khaldun kali ini. Kita akan bertemu di sesi video selanjutnya. See you next time. Bye.